Tiga hal yang sangat sederhana tetapi fatal akibatnya. Tiga hal yang sangat mudah untuk kita lakukan tetapi sering kita lupakan. Apalagi khusus untuk pemula peternak. Niat untuk ngirit dan hemat berakhir petaka. Bahkan tidak hanya ayam-ayamnya menjadi sakit, ayam itu justru malah satu persatu bertumbangan. Inilah yang menjadi alasan kenapa banyak sekali peternak-peternak senior justru malah bangkrut, gulung tikar dan tidak mau beternak lagi karena tidak memahami tiga hal yang seharusnya kita lakukan tetapi justru malah mereka mengabaikan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang tiga hal yang perlu dan wajib hukumnya untuk kita lakukan agar kita selamat dari bangkrut, agar kita selamat dari kerugian. Tentu saja setelah yang mau lewat ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Siapa di antara kalian semua yang sudah klik video ini yang beternak di rumah? Dan siapa juga di antara kalian semua yang sering melakukan kesalahan-kesalahan dalam beternak? Dan siapa juga di antara kalian semua yang masih mengalami kerugian dalam beternak? Untuk kalian semua yang ingin bangkit, tentu saja pasti akan menyiapkan waktunya beberapa menit untuk kita melakukan sharing. Dan sharing kita kali ini yaitu tentang beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa terlepas dari kerugian, agar kita tidak menjadi bangkrut seperti sahabat-sahabat kita yang jauh lebih awal melakukan usaha peternakan ayam kampungnya. Selidik demi selidik, ternyata beberapa hal ini merupakan faktor yang menyebabkan mereka semua gulung tikar dan akhirnya bangkrut. Oleh karena itu, agar kita tidak mengikuti jejak-jejak mereka, dalam artian agar kita tidak senasib dengan mereka yaitu mengalami kebangkrutan, tentu saja kita akan selalu belajar dan belajar menjadi peternak yang lebih baik lagi teman-teman. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa beternak dengan baik dan benar adalah dengan kita memahami tiga hal ini teman-teman. Jadi ketiga hal ini saling berkaitan ya teman-teman, saling berkaitan, yaitu antara perawatan, porsi pakan dan juga jenis pakan. Yang pertama sekali kita bahas adalah tentang perawatan teman-teman. Salah satu faktor kenapa banyak peternak kemudian gulung tikar adalah karena salah satunya adalah mereka tidak paham bagaimana cara merawat ayam-ayam ini kemudian menjadi sehat. Dan kalaupun kita mengalami ayam sakit, tentu saja kita bisa mengatasinya dengan baik. Ya, jadi ketika kita sudah memahami itu, maka kemungkinan besar kita akan bisa selamat dari yang namanya kerugian. Karena begitu kita mengalami ayam-ayam kita pada sakit, kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya supaya menjadi sehat. Jadi yang membuat kita bangkrut sebetulnya karena ayam kita sakit dan kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena kita tidak tahu dan tidak paham cara mengatasi ayam-ayam kita yang sakit, maka akhirnya ayam kita lah yang kemudian menjadi korban. Ayam kita pada akhirnya tumbang dan kemudian mati. Dan kalau sudah mati seperti ini, siapa yang rugi teman-teman? Kita rugi besar karena kita tidak bisa mengatasi ayam yang sakit menjadi sehat. Ini kalau dikalkulasi teman-teman, biaya pakan yang sudah kita keluarkan untuk membesarkan mereka itu sudah sangat banyak sekali. Ini baru 1 ekor. Bagaimana jika 10 ekor? Dan kemudian bagaimana jika 100 ekor? Nah, ini akan menjadi penting dan untuk pelajaran kita semua teman-teman dan sahabat semua. Kemudian yang selanjutnya kita akan bicara tentang penyebab. Nah, kenapa ayam kita menjadi sakit?
Ya, jadi selain unsur dari kehendaknya teman-teman dan semua, terlepas dari itu, tentu saja secara logika, ketika ayam-ayam kita sakit, tentu saja kita akan mencari tahu apa penyebabnya. Dan seringkali saya jumpai teman-teman dan semua, mereka para pemula itu membiarkan atau justru malah memberikan jenis pakan yang tidak tepat untuk ayam-ayamnya. Contohnya dengan memberikan racikan-racikan pakan yang terbuat dari pakan alternatif, yang nilai nutrisi dari kandungan yang terdapat pada pakan alternatif itu sendiri tidak jelas berapa persen, ya, karena semua itu dilakukan hanya karena untuk menekan biaya pakan, ya. Karena nutrisi yang tidak terpenuhi dan tidak tercukupi, pada akhirnya ayam-ayam kita kemudian menjadi sakit dan berakhir pada kematian, ya. Itu jenis pakan. Dan untuk selanjutnya porsi pakan, ya, ini sangat menarik. Banyak sekali peternak bahkan tidak tahu berapa sih sebetulnya kebutuhan pakan untuk per ekor perharinya untuk ayam kita. Nah, ini menjadi penting teman-teman. Kenapa? Karena porsi pakan atau takaran pakan itu juga menjadi penentu keuntungan dan kerugian yang akan kita dapat teman-teman. Bisa dibayangkan ketika teman-teman tidak paham tentang takaran pakan atau porsi pakan per ekor perharinya untuk ayam kita. Kita terlalu boros, kita terlalu over. Yang pada akhirnya setelah dikalkulasi antara biaya pakan yang sudah kita keluarkan dengan hasil bobot dari ayam yang kita besarkan tidak sesuai, ya. Kalau sudah tidak sesuai artinya minus. Kalau sudah minus maka tumpur. Jangankan kita untuk untung, balik modal saja itu sudah luar biasa. Itu pertama teman-teman dan sahabat semua. Dan untuk yang kedua, sebetulnya tidak hanya kita dilarang untuk over dan boros pakan, bahkan kurang saja itu menjadi masalah. Kenapa? Karena ketika kita memberikan porsi pakan pada ayam-ayam kita, ukurannya justru malah kurang dari standar, ya otomatis ayam-ayam kita kurang asupan nutrisinya. Ketika ayam-ayam kurang asupan nutrisi, otomatis pertumbuhannya menjadi lambat. Dengan pertumbuhan mereka yang lambat, siapa juga yang rugi teman-teman? Kita sendiri juga akan rugi. Kenapa? Karena batas waktu yang sudah kita tentukan untuk kita panen tidak bisa panen atau gagal panen hanya karena pertumbuhan ayam kita menjadi lambat. Dan itu semua karena kita tidak paham tentang porsi pakan yang ideal untuk ayam-ayam kita, ya teman-teman. Nah, ini sangat penting sebetulnya. Jadi kalau teman-teman beternak di rumah, silahkan pahami tentang beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Insya Allah pasti akan selamat dari yang namanya kerugian. Baik teman-teman dan sobat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Dan akhirnya kita harus memberikan kesimpulan pada video ini. Kita akan bisa terhindar dari kerugian insya Allah dengan kita melakukan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya adalah kita tahu tentang jenis pakan yang tepat untuk ayam-ayam kita. Kemudian yang kedua, kita bisa menjaga kesehatan dari ayam-ayam kita. Dan kemudian untuk yang ketiga, kita paham tentang porsi pakan per hari per ekornya untuk ayam-ayam kita teman-teman. Porsi pakan yang tepat untuk ayam-ayam kita per hari per ekornya adalah 0,5 ons, yaitu setengah ons teman-teman. Jadi akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun sedikit panjang durasinya, tetapi mudah-mudahan saya berharap video ini adalah video yang mengandung manfaat. Akhirnya saya permisi dan undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.